Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, tanpa terasa kita sekarang memasuki tanggal berapa Ramadan? Tanggal 12. Tadi sebelum maghrib 11. Begitu azan maghrib berubah tanggal. Sekarang masuk tanggal 12 Ramadan. Masya Allah. Alhamdulillah, antum semua masih terpilih menjadi orang-orang yang tambah baik insya Allah. Ini kalau di pertandingan udah masuk semifinal ya. Hah? Ya salam, bilang ya salam, bilang. Saya kalau ceramah pakai ya salam. Jadi nanti kalau pulang ditanya apa isi ceramahnya? Cuman saya diamanahkan oleh panitia membahas tentang hikmah zakat dalam dimensi sosial. Ya salam, ujungnya pakai ya salam. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kita zakat. Pertama kita harus bersyukur. Katakan semua alhamdulillah. Alhamdulillah Allah wajibkan kita salat. Alhamdulillah Allah wajibkan kita zakat. Alhamdulillah Allah wajibkan kita puasa. Alhamdulillah Allah wajibkan kita haji. Ini adalah kebaikan Allah untuk kita. Dan sebagai hamba yang beriman kepada Allah, bahwasannya Allah Ar-Rahman Ar-Rahim tidak mungkin memberikan kewajiban kepada hambanya melainkan sesuatu itu sanggup untuk dijalankan. Dengan adanya zakat ini, hubungan sosial masyarakat itu tambah baik. Orang kaya dia tidak lupa nikmat pemberian dari Allah sehingga dia mau berbagi. Jadi dia masuk kategori orang yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang miskin terhindar dari sifat hasud terhadap yang diberikan kelebihan rizki, sehingga dia mau mendoakan yang kaya. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi bersyukur tingkat tinggi itu berbagi. Bersyukur tingkat tinggi itu apa? Berbagi.
orang sudah bisa berbagi, berarti dia sudah merasa puas dengan pemberian Allah, terhindar dari sifat serakah. Dan orang yang sering berbagi ini insya Allah jauh dari kesulitan. Dan salah satunya adalah yang wajib, itu az-zakah. Diatur dalam syariat Islam tentang zakat itu. Ada zakatul fitrah, yang mana diwajibkan bagi setiap muslim, muslimah yang punya hari itu bahan pokok 4 mud, atau sekarang sekitar 3,5 liter ya. 4 mud, waktu itu aturannya zaman Nabi 4 mud, 1 mud 1 begini, 4. Tapi ulama fikih menganjurkan menggunakan tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar tangan itu tangan yang adil. Sehingga, karena kan kalau pakai ini kan nanti ada yang tangannya kecil, ada yang tangannya besar. Ya sudah, ulama kita menyimpulkan kurang lebih 3,5 liter. Itu zakatul fitrah, zakatul badan. Siapa yang wajib? Muslim, muslimah yang punya, untuk mengeluarkan 3,5 liter bahan pokok, dan dia mendapatkan waktu Ramadan dan dia dapat waktu Syawal. Artinya dia hidup di Ramadan, dan dia hidup di Syawal. Ada bayi lahir sebelum maghrib hari terakhir Ramadan, habis maghrib malam Id masih hidup, maka wajib bagi bayi itu zakat fitrah. Ada orang hidup di Ramadan, meninggal sebelum malam Id, maka tidak wajib baginya zakat fitrah. Ada bayi lahir habis maghrib malam Id, habis maghrib malam Id, maka tidak wajib baginya zakat fitrah. Zakat fitrah itu yang dia dapat Ramadan, dia dapat 1 Syawal minimal habis maghrib itu. Kalaupun dia meninggal malam Id, tetap wajib zakat. Bagi yang punya, itu harus keluarkan. Itu yang disebut dengan zakatul badan. Dan boleh mengeluarkan waktunya dari sekarang. Diperbolehkan mengeluarkan zakat fitrah dari mulai Ramadan, dan dianjurkan sama ulama dari jauh-jauh hari. Jangan nunggu malam Id, dari sekarang keluarkan. Kalau nanti umur antum tidak sampai malam Id, minimal itu dinilai sebagai sedekah. Sallu ala Nabi Muhammad. Itu zakatul fitrah. Ada lagi zakatul amwal. Ada 6 zakatul amwal. Dan yang paling penting yang kita pelajari adalah harta kita, zakat harta. Menurut pendapat ulama di madhabil Imam Syafi'i, kurang lebih 83 gram emas. Siapa yang punya tabungan 83 gram emas dan masuk dalam 1 tahun wajib zakat, maka dia wajib mengeluarkan 2,5%. Kalau dia nggak punya tabungan emas, dilihat duitnya sesuai emas apa enggak. Kalau duitnya sesuai emas, wajib. Maksudnya sesuai 83 gram emas. Kalau sekarang 1 gram berapa? Kurang lebih 1,6. Jadi kali 83 berapa? Hah? Banyak. Berapa? 1,6 kali 83, ya 132,8 lah kurang. Jadi ya udah 130 gram 100 astagfirullahaladzim 83 gram emas kali berapa?
1,6 132 juta 800. Jadi ya kurang lebih orang yang punya duit 130 juta dalam hitungan haul, kan zakat itu ada dua tuh syaratnya, haul sama apa? Nisab. Haul itu 1 tahun. Jadi antum ini harus punya tanggal wajib zakat tanggal berapa, harus punya prinsip. Misalnya setiap tanggal 10 Ramadan, ya udah setiap tanggal 10 Ramadan dilihat hartanya ada nggak segitu di luar rumah dan kendaraan yang kita pakai. Kalau aset itu kena zakat. Kalau rumah yang kita tinggal, kendaraan yang kita pakai itu tidak kena zakat. Di luar itu harta, aset tanah itu kena zakat. Sallu ala Nabi Muhammad. Dan jangan takut, nggak ada ceritanya orang zakat itu dimiskinkan, tuh nggak ada. Justru Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan peluang buat hamba-hambanya yang muslim lebih maju dari orang-orang yang tidak beriman. Karena az-zakah secara bahasa artinya an-numu wa tathhir, adanya penambahan, pertumbuhan, adanya kesucian. Orang kalau yang benar ngeluarin zakatnya, tahun depan naik lagi zakatnya, tahun depan naik lagi zakatnya. Betul nggak? Ya salam. Sallu ala Nabi Muhammad. Dan alhamdulillah kita di Islam ini setiap ada kewajiban maka ada sunnahnya. Salat wajib, ada salat sunnah. Zakat wajib, ada sedekah sunnah. Puasa wajib, ada puasa sunnah. Haji umrah wajib, ada juga sunnahnya. Apa tujuan adanya sunnah? Untuk menutupi kekurangan yang wajib. Hadisnya diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, Imam Abu Dawud, Imam An-Nasai, bahwa nanti di yaumul qiyamah inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi salatuhu. Pertama yang akan dihitung oleh Allah di hari kiamat salatnya seseorang. Kalau dia ada kekurangan salatnya, Allah berfirman, unzuru hal li abdi min tatawu'in. Coba dilihat, ada salat sunnahnya nggak? Allah maha tahu, tapi ini disuarakan, diucapkan agar apa? Agar menjadi pelajaran buat kita semua. Begitu dilihat ada salat sunnahnya, fayukammala biha, maka disempurnakan kekurangan wajibnya dengan salat sunnah. Makanya kayak antum ini rajin salat tarawih, ini buat nutupin juga bolong-bolong kita. Rawatib, duha, nanti malam tahajud. Ya salam. Dan di ujung hadis itu Nabi SAW bersabda, beginilah pada semua amal. Seperti zakat, nanti ketutup sama sedekah juga. Tetap kita wajib zakat kita keluarkan, tapi sedekah yang banyak insya Allah bisa menutupi kewajiban kita. Sallu ala Nabi Muhammad. Antum pernah dengar ada orang rajin sedekah jadi miskin? Pernah dengar gak? Ya salam. Ada orang sedekah mulu sih, susah deh, nggak ada. Yang ada sedekah terus, tambah kaya aja. Saya dulu pernah dengar penjelasan dari guru saya, kiai saya, udah kembali ke rahmat Allah. Dia bilang kalau mau kaya, belajar kaya. Gimana kiai belajar kaya? Banyak kayak sedekah. Nanti orang pada ngomong, makin kaya aja dia. Hah? Makin kaya aja dia. 40 orang ngomong, minimal 1 dikabul sama Allah. Insya Allah semuanya minimal 1 dikabul dari 40 orang. Karena di setiap 40 orang umatnya Nabi Muhammad 1 pasti dikabul, pastinya. Apalagi 40-40-nya. Tapi kalau kita sering ngomong susah sama orang, ngomongnya bawaannya susah aja, ketemu orang lagi susah nih, itu yang ente ajak ngomong lagi sama yang lain.
Kesian deh, lagi susah sekarang, bisnis lagi ambruk, sekarang lagi nggak ngeluarin zakat, bisnisnya lagi ambruk. 40 orang ngomong bisnis nanti ambruk, bubar udah. Qabul. Jangan pernah nunjukin susah depan orang. Jadi zakat ini ngangkat derajat seseorang. Dan insya Allah, tadi saya sampaikan, yang sering ngeluarin zakat dengan benar, insya Allah tahun depan lebih banyak lagi zakatnya. Kalau lebih banyak lagi zakatnya, bukan tambah beban, berarti duitnya tambah banyak hartanya. Ya salam. Salah satu cara supaya kita rezekinya luas, zakat, sedekah. Dan para hadirin, saya ingin nyampaikan juga di kesempatan yang baik ini. Ini sebentar lagi habis. Katanya kalau di sini ceramahnya jangan lama-lama. Ini kan orang ahli tahajud semua ini, takutnya kemalaman nih. Ya salam. Apalagi ada sebagian mau makan kebuli ntar katanya. Ya. Para hadirin, usahakan Ramadan ini bulannya kita mengadakan perbaikan diri. Kalau kita nggak benerin amal kita di Ramadan, sulit baik di 11 bulan akan datang. Camkan itu. Sulit. Sekarang nih kita yang mulai sekarang pengen 5 waktu berjamaah tepat waktu, sekaranglah waktunya. Insya Allah kalau baik di Ramadan, mudah baik 11 bulan akan datang. Perbaikan tuh di sini. Karena ada di ayatnya la'allakum tattaqun, la'allakum tashkurun, la'allahum yarshudun, la'allahum yattaqun. Itu adanya di Ramadan. Sallu ala Nabi Muhammad. Allah fi salah. 5 waktu berjamaah tepat waktu. Jangan masbuk. Saya jadwal di sini. Saya ngelihat waktu Isya. Saya harus datang sebelum azan kumandang. Alhamdulillah. Nggak berani masbuk anak nggak berani masbuk. Antum jangan berani masbuk. Ini urusan antum sama Allah. Al-ahad bainana wa bainallah as-salah. Janji kita dengan Allah, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, urusan salat. Jadi para hadirin, antum perhatikan ayat di Quran kaitan dengan zakat. Aqimus shalah wa atuz zakah. Apa? Aqimus shalah wa atuz zakah. Selalu nggak ketemu ayat begitu? Dirikanlah salat, tunaikan zakat. Tadi saya baca surat Maryam. Nabi Isa saja, seorang nabi, diberikan wasiat, diberikan perintah oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ausani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Aku diperintah oleh Allah, selama aku hidup, aku disuruh mendirikan salat dan menunaikan zakat. Selalu didampingkan salat dengan zakat. Artinya apa? Orang yang mendirikan salat dengan benar, insya Allah dia penunai zakat, bukan penerima zakat. Saya ulangi nih, kalau dia mendirikan salat dengan benar, 5 waktu jamaah tepat waktu, tidak masbuk, jangan telat. Jangan sekedar saya dapat sholat, enggak. Jangan telat. Imam takbir kita sudah ada. Insya Allah antum akan menjadi penunai zakat. Karena aqimus sholawat wa atuz zakah. Allah perintahkan buat pendiri sholat menunaikan zakat. Allah bakalan angkat derajat penunai sholat yang baik. Pendiri sholat yang benar, Allah angkat derajatnya. Lihat orang sekarang pada ngeluh, susah. Ya susah diatur sama Allah, ya susah. Nggak ada susah udah nggak ada. Susah sudah tidak ada, sedih sudah tidak ada, karena sudah diutus Nabi Muhammad. Saya ulangin ya, susah sudah tidak ada, sedih sudah tidak ada sebenarnya, karena sudah diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa yang bilang, wa mubasyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Akan datang nabi setelahku, Nabi Ahmad. Maksudnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lagi susah, lagi sedih, akuin aja kita lagi keluar dari ajarannya Rasulullah.
Begitu kita cek, oh iya sholat sering lalai, oh iya tahajud kagak, oh iya duha apalagi, oh iya nggak baca Quran, oh iya nggak sholawat, oh iya gosip mulu, kan begitu. Begitu kita taubatan nasuha, balik lagi, bener lagi, 5 waktu jamaah lagi, beres, kagak ada susah, nggak ada sedih. Udah nggak ada kesedihan semua, udah nggak ada. Ini udah surga semua nih. Pengikut Nabi Muhammad udah menikmati surga sebelum surga. Kalau kenikmatan itu ditentukan dari harta, ini apa ini? Ini apa ini? Iya tahu jari. Cuman kalau digoyang-goyang ini namanya bahasa isyarah, fulus, bukan jari. Ini goyang-goyang ini. Kalau kenikmatan ditentukan dari harta, Mus'ab bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat Nabi, tidak mau keluar dari kekayaan ibunya demi mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kenikmatan itu ditentukan dari jabatan, Khalid bin Walid tidak akan hijrah ke Madinah, meninggalkan pangkat jenderalnya di bangsa Quraisy demi mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat itu mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya tutup dengan satu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Ambillah zakat dari harta mereka, mensucikan mereka, membersihkan mereka, dan mensucikan jiwa mereka. Jadi ternyata Pak, zakat ini bukan cuma membersihkan harta, mensucikan jiwa. Coba antum kalau lagi sumpek, lagi sedih, segera sedekah yang banyak, pasti gembira lagi. Jangan salah, bukannya sedih loh. Tapi tugas bagi yang menerima zakat, diperintahkan oleh Allah untuk apa? Untuk mendoakan yang menunaikan zakat. Di situ Allah katakan, inna salataka sakanul lahum. Sesungguhnya doamu yang kau panjatkan itu menenangkan orang yang baru saja mengeluarkan harta. Ini hubungan masyarakat yang luar biasa. Ketika orang yang punya kelebihan harta memberikan hartanya, dan yang menerima mau mendoakannya, maka terjalinlah ukhuwah. Dan insya Allah si penerima zakat suatu saat juga ingin menjadi muzakki. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sedikit ini manfaat. Segenap para hadirin, jangan kendor ibadahnya, tambah semangat lagi. Kita sudah masuk di 10 hari kedua Ramadan, harus lebih semangat lagi. Sholat 5 waktu berjamaah, tepat waktu, jangan masbuk. Sedekah yang banyak, baca Quran, zikir yang banyak, hindarkan hal-hal yang tidak manfaat. Insya Allah Allah angkat derajat antum dunia wal akhirah. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.